Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang tak pantas luput dari lisan seorang muslim ialah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa luasnya rahmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun mungkin kita luput untuk mensyukurinya. Maka pada kesempatan yang sangat istimewa ini, saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk penguat ucapan kita, marilah kita tingkatkan ibadah kita, marilah kita menjalani segala apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi segala larangan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kedua kalinya, salat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi terakhir, sang singa padang pasir yang tak pernah kikir lagi pandai berzikir. Beliau buah hati Siti Aminah, cucu dari Abdul Muthalib. Beliau adalah baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana karena wasilah beliau, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Sahabat thayyibah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada acara serpihan serial ayat-ayat pilihan di bulan Ramadan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sedikit pelajaran, sedikit ibrah dari firman Allah, Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat thayyibah yang berbahagia, apa yang bisa membuat kita lebih ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, hal itu berupa rahmati rabbik, rahmat Rabbmu. Allah berfirman dalam ayat yang tadi saya bacakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sungguhnya Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata rahmat di ayat tadi seolah ingin memberikan gambaran kepada kita begitu luasnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa yang tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat thayyibah yang berbahagia, jika kita mengalami kondisi yang mungkin kita anggap kondisi itu sebagai kondisi yang terburuk dalam kehidupan kita, kondisi yang di luar ekspektasi kita harus sadar, kita harus ingat, bukan hanya kita yang Allah uji dengan ujian tersebut, bukan hanya kita yang Allah hadapkan dengan kondisi tersebut. Dulu bahkan ada seorang nabi yang rajin berdoa, rajin beribadah, namun mendapati hal ujian yang serupa, mendapati ujian yang serupa, atau mungkin lebih dari apa yang kita rasakan saat ini. Maka jika beliau saja tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mengeluh?
jika kita ingin doa kita dikabulkan, jika kita ingin harapan itu terjadi, maka jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum." Diwajibkan atas kalian berperang. Dan perang yang paling besar adalah perang melawan perasaan kita sendiri, perang melawan hawa nafsu. Sekali lagi, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhkan segala sifat-sifat jelek yang ada dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di ayat lanjutannya setelahnya, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Karena boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, namun ternyata di balik sesuatu yang tidak kita sukai tersebut ada kebaikan, ada hikmah yang besar yang Allah siapkan untuk kita. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita menginginkan sesuatu, kita mengharap-harapkan sesuatu yang terbaik menurut kita, namun ternyata hal itu wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kita mengharap-harapkan sesuatu, menginginkan sesuatu yang terbaik menurut kita, namun ternyata di balik hal tersebut ada keburukan yang tidak kita ketahui yang akan menimpa diri kita sendiri. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang dan daya tangkap kita sebagai seorang manusia terbatas hanya untuk saat ini saja. Terakhir, sahabat thayyibah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, jika kita menginginkan rahmat Allah yang begitu luas tadi, yang begitu besar tadi, maka yang pertama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan sifat penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, awali semuanya dengan doa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.